Halo sahabat inspiratif, ketemu lagi bersama saya saat ini masih tetap di episode podcast Teras Langit. Seperti biasa, saya selalu ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Tentu beliau akan berbagi kisah-kisah menarik dan cerita-cerita inspiratif. Kali ini narasumber saya cukup luar biasa. Anda penasaran? Sesaat lagi. Sahabat inspiratif, di samping saya, beliau adalah narasumber yang cukup luar biasa sekali, yang menginspirasi banyak orang. Beliau adalah Dr. Daeng M. Fatih SHM. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masih tetap semangat. Insya Allah. Panggilnya saya Dr. Daeng. Jadi silakan. Dr. Daeng, kalau boleh tahu itu di luar sana teman-teman atau sahabat inspiratif mungkin ada yang belum tahu siapa sosok Dr. Daeng. Ya, itu bisa disampaikan. Ya. Nama lengkap ya, nama lengkap dari lahir Dr. Daeng Muhammad Fatih. Daeng Muhammad Fatih. Ya. Saya lahir di Pamekasan, Madura. Besar juga di Pamekasan. Jadi TK, SD, SMP, SMA itu di Pamekasan. Baru kuliah kedokteran di Malang, di Universitas Brawijaya Malang. Masuk 89, lulus. Hari ini domisili Saya sekarang kalau per KTP ya, Ya. KTP saya domisili tercatat di KTP itu pada Pandaan, Pandaan Pasuruan. Pandaan Pasuruan. KTP-nya ya, sama. di daerah Kutorejo. Berarti pernah tinggal di sana. Ya, sebelum ke Jakarta saya tinggal di biasa di Jakarta, tapi sebenarnya bukan di Jakarta, di daerah Bogor. Bogor agak ke pinggir berbatasan sama Serpong. Jadi sekarang tinggalnya domisili yang sekarang saya tinggalin itu di daerah Bogor. Pemirsa, jadi beliau saat ini domisilinya di Bogor. Tapi hari ini beliau terbang ke Jawa Timur, tepatnya di kawasan Malang ya. Yang saat ini kita berada di tempat pedesaan yang cukup asri sekali. Dokter Daeng, boleh cerita sedikit mungkin punya cerita atau kisah-kisah pengalaman yang bisa dibagi untuk menginspirasi teman-teman atau sahabat-sahabat. Ya, saya mungkin kebanyakan pengalaman di dunia kesehatan ya, karena saya backgroundnya dokter. Saya lah lulus itu 96, kalau sekarang 2024 ya, itu kira-kira sudah 30 tahun lebih di dunia kedokteran. Saya begitu lulus, saya sempat praktek di Malang itu, khususnya di daerah Wajah, ya, sama daerah Sumber Pucung. Saya pernah praktek meskipun tidak lama. Habis itu di tahun 96 itu, saya lulus 96 awal. Di akhir 96 saya sudah hijrah ke Jakarta. Ya, bersama kawan-kawan. Ya, berpraktek di situ. Kemudian sampai tahun 2003 saya kembali ke Jawa Timur, tempatnya di Pandaan. Ya, yang KTP saya sekarang. Ya, saya kembali ke Pandaan, sempat PTT istilah dulu. Ya, PTT, ya pegawai tidak tetap dulu di Puskesmas Sumber Pitu dan Puskesmas Kompo Jajah. Selama 3 tahun kurang lebih. Tahun 2007 saya kembali ke Jakarta. Sampai selain praktek, saya sekolah kebetulan ngambilnya hukum. Ya, jadi bukan spesialisasi yang saya ambil. Hukum, S1 hukum, S2 hukum, tapi saya lebih spesialisasi hukum terkait kesehatan. Misalnya tentang kebijakan pengaturan obat, regulasi, macam-macam yang terkait dengan kesehatan. Memang waktu itu saya didorong dan
hukum karena saya waktu di Jakarta yang kedua 2007 kan yang kedua Ya. itu aktif di Ikatan Dokter Indonesia di pengurus besar waktu itu. Saya diminta untuk dalam ilmu hukum terkait dengan kesehatan. Karena itu waktu itu saya diposisikan di Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota. Jadi saya mengkaji masalah-masalah hukum terkait kesehatan, termasuk hukum terkait dengan standar prosedur prakteknya, sekaligus menilai seseorang itu prakteknya benar atau tidak. Tentunya orang kesehatan ya yang dinilai ya, dokter, perawat dan tidak. Malpraktek atau tidak, kira-kira gitu. Dan itu yang saya didorong setelah menjabat di Biro Hukum itu. Saya dipercaya menjadi sekjen tahun 2012 kalau sekjen. Jadi setelah jadi sekjen, saya di tahun 2015 maju dan terpilih sebagai ketua. Kalau saya sempat baca di profilnya Pak Dokter ini, ya pernah menjadi tim pemeriksa kesehatan capres di periode yang kemarin. Betul, 2000, dua kali saya, 2009 sama 2019. Jadi 2009 itu waktu itu Pak SBY yang jadi ya, yang diperiksa itu termasuk lawannya waktu itu Pak Bu Mega. Kalau yang 2019 itu Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Itu beliau jadi iya, tim saya tim termasuk. Dan hari ini tadi saya lihat ada kegiatan bakti sosial semacam pengobatan gratis yang Pak Menko Polri. Ya, Itu kegiatan rutin yang dikerjakan Pak Den atau mungkin ada gabungan dengan komunitas apa ya? ya. Jadi ini alhamdulillah saya kebetulan karena program saya ada ke Malang ini. Jadi saya tersambung dengan kawan-kawan yang komunitas terapi. Kawan-kawan komunitas terapi ini memang sudah punya program untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya sukarela dan bahkan cuma-cuma. Saya memang diajak diskusi karena ini manfaat untuk masyarakat. Saya masuk untuk berpartisipasi dengan kawan-kawan. Jadi ini program bersama, bukan hanya program saya, tapi komunitas terapi yang sudah ada di masyarakat. Saya bareng-bareng. Jadi itu ya. Pemirsa, luar biasa sekali pengalaman beliau ya. Ini sangat menginspirasi kita. Dan saya dengar sekarang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Betul. Mungkin bisa cerita sedikit dari pengalaman baik ini seperti yang jadi ketua ikatan dokter sampai kemudian terjun ke politik. Ya. Ceritanya bagaimana Ya. dok? Jadi memang ini kan inspirasinya panjang ya. Ya. Termasuk yang fase yang sangat menginspirasi waktu saya ketua ID itu karena saya berhadapan langsung dengan kasus COVID. Jadi saya jadi ketua ID itu aktif mulai 2018, terakhir 2022. Jadi mulai 2020 sampai 2022 itu rentang COVID yang lumayan masyarakat pasti tahu ya, hiruk pikuknya seperti itu. Jadi saya melihat memang pelayanan kesehatan kita ini ya memang perlu penguatan. Yang pertama memang pemerintah sudah ada ini program BPJS ya, BPJS. Tapi ternyata memang di lapangan itu masih banyak yang tidak mendapatkan itu. Terutama untuk masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat tidak mampu, itu masih belum banyak yang mendapat. Dan ini memang PR besar ya, untuk peraturan supaya saudara-saudara kita yang khususnya yang tidak mampu itu
harus mendapat jaminan ini. Jangan sampai berbeda dengan yang lain. Ini saja kondisi yang normal saja mereka kesulitan mendapatkan pelayanan karena ketidakmampuan dan mereka belum sempat mendapatkan kartu yang BPJS gratis itu. Apalagi kalau diterpa dengan kasus-kasus pandemi semacam COVID itu tambah gak karuan. Jadi memang harus ada benahan untuk pelayanan kesehatan ke depan supaya semua masyarakat, kalau di undang-undang itu kan memang kita sebagai bangsa ini harus menjamin semua itu harus dijamin oleh secara adil, merata, sama semuanya harus mendapatkan pelayanan. Jadi kalau ada saudara kita yang tidak mampu, sudahlah, lebih baik tidak usah direpotkan lagi ngurus administrasi macam-macam. Kalau sudah masuk dalam kategori tidak mampu, dia punya kartu atau punya, sebaiknya tidak. Ini yang harus dilakukan perubahan dalam regulasi. Kasian juga kan kalau masyarakat sakit, tidak mampu, masih kita tolak dengan alasan, Bu, ngurus dulu kartunya. Itu saya kira ya satu, kasihan karena biasanya orang tidak mampu itu ada rasa sungkan kalau kemana-mana ngurus itu, atau mereka tidak tahu cara mengurusnya. bisa jadi. Ya kan, bisa jadi begitu. Yang kedua kan kita tetap harus hormati mereka ini, punya kartu atau tidak punya kartu kan tetap warga negara. Harus yang harus mereka kita berikan. Di undang-undang itu tidak pernah ada pernyataan kategori punya kartu tidak punya kartu. Pokoknya warga negara. Memang aturan itu perlu dibikin, tapi kalau bisa untuk warga yang tidak mampu itu ya kita berikan kelonggaran, tidak perlulah ribet dan ruwet ngurus administrasi. Terus ceritanya sampai ini berarti Pak Dokter dilamar oleh partai. Saya kebetulan begini, saya cerita nih terus terang apa adanya. Saya waktu ketua ID sering mengadvokasi aturan-aturan atau undang-undang terkait kesehatan. Memang saya banyak interaksi dengan kawan-kawan partai politik atau fraksi-fraksi. Ya, kebetulan memang saya lebih kenal dan lebih akrab dengan kawan-kawan Nasdem karena yang banyak memberikan pendampingan, memberikan konsultasi, itu yang kami rasakan betul-betul care terhadap dunia kesehatan itu kawan-kawan Nasdem. Akhirnya terjalin hubungan. Nah, sehingga kawan-kawan Nasdem itu komunikasinya dengan kami, orang-orang kesehatan pada umumnya nih, dan saya secara pribadi itu lebih dekat. Sehingga dalam diskusi-diskusi selalu muncul bahwa memang kalau ingin berubah regulasi di bidang apapun, termasuk bidang kesehatan, itu mau tidak mau lewat legislasi itu tempatnya di DPR. Dengan sistem. Ya, dengan dasar itu memang kemudian ada kepahaman dari kawan-kawan kesehatan itu, ya, tidak boleh buta politik, tidak boleh meninggalkan politik. Malah orang-orang kesehatan itu harus juga masuk supaya memberikan kontribusi terhadap regulasi kesehatan. Kalau bukan orang kesehatan yang memberikan kontribusi regulasi kesehatan, kita khawatir bidang-bidang lain itu tidak cukup memahami bidang kesehatan. Jadi semangat itu sebenarnya yang mendorong saya secara pribadi dan juga dukungan kawan-kawan. Alhamdulillah pintu dibuka dengan baik oleh Nasdem, saya masuk. Dan sekarang masih aktif dinas di? Saya kebetulan setelah selesai ketua ID 2022, saya sekarang di kampus di Universitas Muhammad Hussein Nabi. Saya sebagai rektor. Jadi ceritanya dari medis, ya, kemudian terjun ke politik, ya. Dari semua karir yang Pak Dokter raih, ya, kan pasti ada peran keluarga, ya. Istri paling tidak. Bagaimana tentang tanggapan
dukungan, Ya. motivasi dari keluarga? Alhamdulillah ya, waktu aktif di IDI, kemudian ke kampus, dukungan baik dari keluarga. Di politik ini yang awalnya tanda tanya bagi keluarga Iya, justru, iya, ya. kan politik. Karena ya tidak tidak pernah di situasi politik, kemudian saya masuk ke situ, keluarga sempat mempertanyakan, terutama istri, anak ya, keluarga paling dekat. Untuk apa lagi gitu. Iya, sudah melalui banyak ini ya, banyak tempat gitu, di kemudian sekarang di kampus ya, untuk apa lagi ke gitu. politik. Ya, ke politik ya. Jadi saya sebenarnya diminta cukup lah sampai dari IDI sama di kampus. Tapi saya sampaikan ke istri, ke anak yang kemudian mereka memahami dan mau memberikan dukungan dengan baik, bahwa apa yang saya sekarang lakukan, jalani dengan dukungan kawan-kawan, kemudian itu dibuka dengan baik oleh Partai Nasdem. Itu semata-mata saya bilang memperluas kalau bisa menolong lebih banyak orang lagi, memberikan kontribusi kepada masyarakat yang lebih luas. Ya. Karena kalau di IDI itu skupnya terbatas komunitas dokter dan komunitas kesehatan, khususnya dokter dan kesehatan. Kampus hanya mahasiswa di lingkungan. Kalau kita aktif di politik, kita bisa berkontribusi mendorong peraturan legislasi yang mungkin dampaknya akan bisa Lebih luas. ke masyarakat, terutama yang saya ceritakan tadi Iya. tentang jaminan kesehatan bagi masyarakat khususnya yang tidak mampu, supaya secara adil, setara, sudah tidak terlalu direpotkan lagi persoalan administrasi. Kalau masuk kategori tidak mampu, ya, kewajiban kita untuk sebagai bangsa ini harus memberikan jaminan bahwa dia tetap secara konstitusi mempunyai hak untuk dilayani. Sepakat. Bahkan di beberapa tempat di daerah-daerah itu ada kepala daerah yang membuat suatu aturan pengobatan gratis semacam di Pasuruan gitu. Ya. Ada namanya UHC gitu. Di tempat-tempat lain mungkin namanya juga berbeda. Itu kan salah satu bentuk kontribusi terhadap bangsa dan negara dalam rangka pelayanan kesehatan. Ya, UHC itu kan kepanjangannya universal. Itu memang sebuah tujuan yang juga di konstitusi itu dinyatakan. Jadi UHC itu yang harus diimplementasikan secara benar. Jadi semua masyarakat tidak boleh ada perkecualian karena faktor tertentu, apalagi faktor ekonomi. Karena orang tidak mampu, tidak mendapatkan, tidak bisa. Justru orang tidak mampu itu yang harus paling dijaga. Tidak ada batasan penderita penyakit ini Tidak. Jadi malah khususnya orang tidak mampu mestinya tidak boleh melakukan apapun untuk mendapatkan. Karena orang tidak mampu itu dia rentan untuk sakit, dia rentan untuk akses pelayanan kesehatan terganggu karena dia tidak punya kemampuan. Pemerintah harus lebih hadir ke situ. Kalau orang yang mampu itu masih tidak mempunyai kendala masalah ekonomi, dia kalau sakit mungkin karena punya kemampuan ini gampang mencari pelayanan. Tapi kalau orang miskin, orang tidak mampu itu akan pikir-pikir. Nah, pemerintah harus hadir. Makanya spesial orang tidak mampu, regulasinya harus lebih dipenuhi. Tidak perlu lah itu diribetkan. Kalau saya masuk rumah sakit itu ya, di sebuah ruangan itu, kalau saya lihat itu yang sakit kok kebanyakan orang miskin. Ya, Mungkin ada ini pandangan secara medis. sebenarnya begini, sebenarnya siapapun bisa sakit ya. Orang kaya pun dengan perilaku hidup yang kurang baik ya, juga gampang sakit juga. Misalnya makannya terlalu banyak lemak gitu ya, aktivitasnya kurang ini. Tetapi orang mampu itu
karena memiliki kemampuan finansial untuk cepat, itu mungkin sakit sedikit, itu gampang mengakses. Tapi orang tidak mampu itu akan bikin mengakses pelayanan. Kenapa? Ya, oh cuma sakit begini, daripada saya berobat mengeluarkan biaya, tahan. Tetapi kalau pemerintah kemudian aktif, kalau orang tidak mampu pun itu, kalau sakit itu tetap mendapatkan pelayanan. Itu akan lebih baik. Orang tidak mampu cepat juga akan mendapatkan pelayanan. Ya, baik pemirsa ya, jadi itu obrolan saya yang selama ini saya tidak paham tentang dunia kesehatan. Sedikit banyak pengetahuan yang saya peroleh. Dan Pak Dr. Daeng ini hari ini mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI di Dapil Malang Raya. Malang Raya. Malang Raya. Jadi warga masyarakat Arema, beliau insya Allah pilihan yang ideal. Iya. Pak Dokter, hari ini kan Pak Dokter ini juga sebagai rektor di sebuah universitas. Mungkin ada nggak pesan-pesan di dunia pendidikan yang hari ini mulai tumbuh berkembang, bisa disampaikan? Ya, ini pengalaman saya jadi rektor 2 tahun ini ya. Saya melihat memang ada hal yang harus kita bantu masyarakat ini. Karena dunia pendidikan ini selain kesehatan, ya, kalau sehat kuat itu kan bekerja bisa, sekolah bisa. Artinya mendukung SDM itu menjadi baik dan tumbuh. Pendidikan juga gitu ya. Karena pendidikan itu akan menciptakan pola pikir SDM kita yang bagus, cara berpikir bagus, intelektualitas kita bagus. Jadi sekolah ini atau pendidikan ini salah satu kebutuhan dasar yang penting di samping tadi kesehatan. Jadi sama-sama kebutuhan dasar. Oleh karena itu sama juga semua masyarakat Indonesia itu harus dapat pendidikan. Makanya memang sekolah 12 tahun itu ya, wajib 12 tahun itu ya, harus betul-betul dijaga oleh pemerintah. Dan ke depan ini harus dijaga karena masih kewajiban 12 tahun berdasarkan pendidikan ini. Ada yang jalan, ada yang tidak jalan. Masih banyak, kadang-kadang masih di sana sini masyarakat itu masih ditariki lah ya. Padahal pemerintah sudah melakukan ya. Jadi ini harus betul-betul dijaga supaya siapapun bisa mengakses pendidikan dasar 12 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini kalau saya ambil istilahnya Pak Anies mohon maaf, ya. Fase pendidikan yang bisa menjadi eskalator bagi SDM kita, baik itu sudah maupun nanti berkarir di depan. Karena beda sekali lulusan perguruan tinggi dengan lulusan non perguruan tinggi, kemudian mendapatkan kesempatan bekerja baik, mendapatkan karir yang baik gitu. Beda sekali. Jadi kita harus bantu juga pendidikan tinggi ini yang sekarang banyak dikeluhkan untuk masyarakat. Kita sekarang keluhannya pendidikan tinggi itu kan mahal. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan KIP, tapi masih banyak saudara-saudara kita itu yang karena tidak punya kesempatan terima KIP nggak bisa sekolah karena seperti ya apalagi seperti saya fakultas kedokteran. Waduh, biayanya tinggi sekali. Tinggi sekali. Siapa yang pintar ya, tapi tidak punya biaya, ya, itu sekarang hampir nggak bisa sekolah. Itu memang begitu, Pak. Iya, realnya begitu. Karena apa? Biaya pendidikan kedokteran itu memang mahal. Tapi biaya pendidikan kedokteran ini semestinya tidak semuanya dibebankan kepada peserta didik atau keluarga. Pemerintah harus hadir. Zaman saya sekolah, SPP-nya sama dengan fakultas. Nah, sekarang kan beda banget. Ada yang bilang bumi dan langit. Ya, fakultas yang lain dengan fakultas kedokteran. Ada yang bilang begitu istilahnya ya. Karena bisa berapa kali lipatnya. Ini yang harus dibenahi.
supaya masyarakat-masyarakat yang mungkin terbatas secara ekonomi tapi otaknya encer bisa sekolah kedokteran, bisa sekolah komputer, bisa sekolah tanpa pungutan yang SPP yang selagi. Kenapa? Karena pemerintah negara hadir, tidak semuanya dibebankan. Jadi sekolah itu jangan dijadikan institusi bisnis. Sekolah itu betul-betul dijadikan institusi yang siap menghasilkan SDM yang unggul. Siapa itu yang dipersiapkan? Siapapun yang pintar, siapapun yang masuk kriteria. Kalau dia punya kesempatan untuk ditingkatkan itu yang perlu dirubah, perlu diperbaharui supaya SDM kita itu yang yang bagus bisa didorong untuk menjadi SDM yang saya tertarik dengan kalimatnya Pak Dokter dari universitas itu jangan dijadikan sebagai tempat bisnis ya, sama hanya sebuah rumah sakit. Betul, di beberapa daerah itu banyak yang istilahnya menggambarkan rumah sakit itu dijadikan ajang bisnis. Betul. Bagaimana? Betul. Ya, karena sekolah, pelayanan di pendidikan, pelayanan di kesehatan itu adalah pelayanan untuk mencetak SDM dan itu sebenarnya pelayanan sosial. Jadi basis pelayanannya itu sosial. Jadi sebaiknya memang bukan kalau istilah kerennya itu bukan revenue center, bukan tempat yang untuk menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat. Jadi pendidikan dan kesehatan itu betul-betul disetting, memang didedikasikan untuk menciptakan SDM yang unggul. Siapapun yang berpotensi untuk didorong menjadi SDM unggul melalui proses itu tanpa mengalami kesulitan. Kenapa? Karena pemerintah hadir luar biasa sekali. Dan hari ini beberapa hari lagi Pak Dokter ini akan menghadapi pesta demokrasi yang pilihan calon legislatif di tingkat RT. Mungkin ada program atau ini program unggulan yang akan dilakukan ketika nanti Pak Dokter mudah-mudahan sukses. Ya, jadi amin. Ya. Ya, karena background saya kesehatan dan background saya di kampus sekarang, program unggulannya itu saya nggak banyak-banyak. Yang kita bicarakan hari ini, pelayanan kesehatan itu mengalami perbaikan yang baik, terutama memberikan kesempatan pelayanan yang baik bagi orang tidak mampu, ya. Itu tidak usah direpotkan dengan persoalan administratif. Pokoknya siapapun warga negara, terutama orang tidak mampu, nggak usah lah ditanya ya, punya kartu atau tidak punya kartu. Dia punya KTP kok, punya KTP harus layan. Yang kedua, pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Mari kita berjuang bersama, murahkan pendidikan tinggi. Pemerintah harus hadir. Jangan semua pembiayaan itu diserahkan kepada peserta didik dan keluarga. Pemerintah harus membantu pembiayaan. Luar biasa sekali ya. Pak Dokter, sebelum nanti Pak Dokter memberikan kalimat penutup atau closing statement, saya ingin tanya kepada Pak Dokter, pilihan kata ini semacam game. Ya. Ada dua kata yang saya tawarkan kepada Pak Dokter. Pak Dokter nanti dipilih dijawab dengan cepat. Ya. Siap Pak Dokter. Ya, siap. Pilih mana? Warna hijau atau kuning? Warna hijau. Olahraga atau belajar? Belajar. Membaca atau menulis? Membaca. Karir atau keluarga? Keluarga. Politik atau bisnis? Politik. Memeriksa atau diperiksa? Pemeriksa. Siap, luar biasa sekali ya. Dari pemirsa warga Malang, Aremania, inilah calon DPRI Anda, DPR RI Anda. Jangan beliau yang sudah disampaikan tadi cukup banyak sekali kepentingan masyarakat luas. Ya. Mari kita dengarkan closing statement dari Pak Dokter. Ya.
Saya kira kita hadir di dunia ini ada batas akhirnya, dan hidup di dunia ini sekali. Di dunia ini dihidupkan, kemudian itu kita akan bertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan. Mumpung kita masih memiliki napas hidup dan masih bisa kontribusi, marilah kita bersama-sama berkontribusi kebaikan untuk kebaikan semua masyarakat, terutama masyarakat yang kita hadapi di depan kita. Kalau kita bangsa Indonesia, mari kita berkontribusi apapun yang bisa kita kontribusikan untuk bangsa Indonesia. Terkait dengan pencalekan mungkin minta dukungan dan doa kepada masyarakat. Ya, minta kepada masyarakat Malang, Malang Raya, Malang Raya. harus mudah-mudahan apa yang saya sudah sampaikan tadi seandainya dipercaya oleh masyarakat, itu yang akan saya lakukan. Oke, itu tadi ya obrolan kita yang cukup luar biasa sekali ya. Nah, cukup waktu lalu kita bahas tentang prestasi atau pengalaman Pak Dokter ini ya. Mungkin kita akan ketemu di lain waktu ya. Pak Dokter, terima kasih atas waktunya hari ini. Ya, semoga sukses. Siap, sama-sama. Pemirsa, kita akan ketemu di episode berikutnya.